Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya, mahasiswi Psikologi semester 5 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan fikih kebencanaan tentang tuntunan perawatan jenazah COVID-19 sesuai dengan syariat Islam. Video ini digunakan sebagai tugas mata kuliah Islam dan Iptek. Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu fikih kebencanaan? Fikih kebencanaan dianggap dengan hukum-hukum klasik yang mengatur tata cara ibadah di tengah kondisi darurat. Padahal, situasi kebencanaan tidak hanya berkaitan dengan letak hukum ibadah seorang muslim di tengah situasi bencana. Sedangkan bagi Muhammadiyah, fikih kebencanaan menjadi penting untuk dirumuskan. Kenapa? Karena berkaitan dengan persoalan teknis di lapangan yang sangat kompleks. Tidak hanya persoalan teologis, tetapi juga melibatkan HAM dan sains. Fikih kebencanaan meletakkan secara khusus konsepsi bencana, pengelolaan situasi bencana, pemenuhan hak-hak korban bencana, dan praktik peribadahan di tengah situasi bencana dalam satu kompilasi. Fikih kebencanaan yang dipahami oleh Muhammadiyah bukan sekedar pedoman tindakan praktis. Fikih bagi Muhammadiyah adalah seperangkat ketentuan Islam yang mengatur nilai dasar, prinsip umum, dan aturan hukum konkret. Namun, mengingat manusia sebagai khafilatullah fil ard, maka baik potensi bencana yang natural disaster maupun human error, tetap berlaku firman Allah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri terlebih dahulu berupaya merubah nasib mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maka untuk menjadi manusia sebagai agen ikhtiar dan agen perubahan yang memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan akan dari kehidupan sosial, sudah barang tentu sangat dibutuhkan sarjana dan ilmuwan yang ahli dalam mengelola lingkungan dan tanggapan bencana. Lalu, apa itu COVID-19? COVID-19 atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pada awal tahun 2020 ditemukan di Indonesia. Virus ini berasal dari negeri bambu Cina. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih apabila mendapati penanganan khusus. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Dengan melakukan social distancing atau jaga jarak, sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menggunakan masker, tidak berdekatan ketika berbicara dengan orang lain, mengkonsumsi buah-buahan atau makanan yang sehat, menjaga imunitas tubuh, dan lain-lain. Nah, berikut saya perlihatkan sedikit video awal mula munculnya corona di Indonesia. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal.
Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia, 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Total kasus corona di Indonesia per tanggal 1 November terdapat 410.000 kasus dengan 338.000 pasien sembuh dan 13.869 pasien meninggal dunia. Lalu bagaimana cara menangani pasien COVID sesuai dengan syariat Islam? Mengutip dari situs Kemenak RI telah menerbitkan tata cara umum mengurus jenazah pasien COVID corona ini. Pengurusan jenazah yang pertama, memandikan jenazah pasien virus corona yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan pihak rumah sakit sesuai agama korban dan telah ditunjuk oleh Kemenkes. Kedua, petugas kesehatan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan APD, sarung tangan, dan masker. Yang kedua, tidak makan, minum, atau merokok selama berada di ruang autopsi. Yang ketiga, selama memandikan jenazah tidak boleh kontak langsung dengan darah ataupun cairan tubuh jenazah. Yang keempat, jenazah kemudian ditutupi dengan kain kafan atau bahan plastik yang tahan air. Kemudian diberi semprotan cairan klorin dan ditutupi dengan peti mati. Jenazah yang beragama Islam selama berada di peti mati dihadap ke arah kanan dan ketika dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Ketiga, untuk jenazah yang beragama Islam dilakukan prosesi sholat jenazah sesuai dengan ketentuan berikut. Yang pertama, sholat jenazah dilakukan di rumah sakit. Jika tidak, bisa di masjid yang sudah dilakukan proses pemeriksaan sanitasi secara menyeluruh dan melakukan disinfektan setelah sholat jenazah. Yang kedua, sholat jenazah dilakukan tidak lebih dari 4 jam atau dilakukan dengan sesegera mungkin. Yang ketiga, sholat jenazah dapat dilaksanakan sekalipun oleh 1 orang. Prosesi penguburan jenazah. Yang pertama, jenazah harus dikubur dengan kedalaman 1,5 meter, lalu ditutup dengan tanah setinggi 1 meter. Penguburan beberapa jenazah di dalam satu liang kubur dibolehkan karena kondisi darurat. Bagi jenazah beragama Islam, penguburannya dilakukan bersama dengan petinya. Pemakaman jenazah dapat dilakukan di tempat pemakaman umum atau TPU. Yang kedua, tanah kuburan dari jenazah pasien virus corona harus diurus dengan hati-hati. Jika ada jenazah lain yang ingin dikuburkan, sebaiknya dimakamkan di area terpisah. Dan yang ketiga, setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah. Untuk lebih jelasnya, saya akan perlihatkan video prosesi pemakaman jenazah COVID-19.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai tuntunan perawatan pasien COVID-19 menurut syariat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.